Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kawan-kawan ya di channelnya Mas Iwan Petani Biasa. Kali ini saya ingin berbagi lagi dengan kawan-kawan ya dengan cara merawat cabai kaliber saya ya. Di ketepatan hari ini cabai kaliber ini berusia 78 hari teman-teman ya. Dan kali ini saya berbagi lagi dengan kawan-kawan tentang jamur-jamuran ya. Karena jamur itu bisa membuat bunga kita pada rontok ya kawan-kawan ya. Ini contohnya ya. Ini contoh ya. Karena selain hama dan cuaca, jamur juga bisa membuat kita tersendat ya untuk masa panennya. Jadi contohnya seperti ini ya kawan-kawan ya. Bunganya pada menguning nih. Ini busuk daun dan busuk bakteri teman-teman ya. Satu hari yang lalu kita sudah menyeprai dengan Kopsi 77 ya. Jadi gini teman-teman ya. Seumpama teman-teman ada yang mengalami kejadian seperti ini ya. Misalnya daun ini terkena busuk daun ya, sudah diseprai sampai dengan fungisida apa saja tapi kok nggak sembuh-sembuh, bahkan kita sampai bingung kok nggak sembuh-sembuh sampai putus asa ya. Nah, jalan satu-satunya kita kocor ya kawan-kawan ya. Kita kocor menggunakan fungisida teman-teman ya. Jika diseprai tidak mempan, itu pasti penyakitnya ada di dalam teman-teman ya. Jadi kita spray dengan fungisida. Maksud saya dikocor dengan fungisida ya teman-teman ya. Kalau nanti dispray ini tidak efektif, berarti kita harus melakukan pengocoran dengan menggunakan obat jamur ya teman-teman ya. Tapi pengocoran obat jamurnya jangan yang sistemik ya teman-teman ya, yang kontak ya. Kalau yang sistemik nanti terlalu mahal dan residunya terlalu panjang teman-teman ya, karena dia sifatnya sistemik. Jadi mendingan yang kontak saja teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa lihat hasilnya ya setelah dikocor ya. Pasti ada perubahan, pasti teman-teman. Karena jika kita tidak teliti ya teman-teman ya, ini pengalaman saja ya, bisa diikuti bisa enggak itu terserah teman-teman ya. Misalkan ini hujan ya teman-teman ya, ini basah ya. Daun sudah mulai rusak dan kita kalau mau ngocor itu takut ya. Sebenarnya nggak apa-apa teman-teman, yang penting pakai fungisida ya. Dan itu tunggal ya, jangan dicampur dengan apapun, itu harus tunggal teman-teman ya. Nah, jadi walaupun nanti daunnya kalau yang sudah kena bercak itu tidak bisa sembuh teman-teman ya, tapi tunasnya nanti bisa bagus seperti ini dan membawa bunga ya teman-teman ya. Tapi itu kalau misalnya hujan lagi itu juga bisa kambuh lagi ya teman-teman. Jadi kita harus teliti ya, meneliti terus tiap cabai kita ya. Ini sebenarnya cabai saya ini juga sangat lumayan parah ya terjangkit jamurnya ya teman-teman ya. Oke, penjelasannya seperti itu, semoga bisa dimengerti ya teman-teman ya. Karena ini bakal hasil kita teman-teman ya, kalau sampai ini rontok ya kita bisa tersendat panennya. Nih contohnya ini hilang teman-teman ya, ini hilang. Jadi banyak yang hilang ya teman-teman ya karena jamur ya. Nanti kita cari lagi teman-teman. Nah, ini hilang nih bunganya, maksudnya ya teman-teman ya. Bunganya hilang, ini juga hilang nih, nggak nyantel nih. Tuh ini nggak nyantel, jadi kan pada rontok ya teman-teman ya. Nah, ini juga rontok nih. Ini jamur ini teman-teman ya. Tuh ini jamur ini teman-teman ya. Jadi cepat-cepat kita tangani ya. Kalau nggak kayak gitu, wah, kita bisa gagal panen teman-teman ya. Oke teman-teman ya, jangan lupa jika bermanfaat tekan subscribe-nya agar teman-teman bisa mendapatkan pengalaman baru dari Mas Iwan Petani Biasa ya. Karena sedikit banyak saya sudah mempelajari dan saya mudah sekali mempelajari tentang cabai ya. Menurut saya cabai dibandingkan udang itu lebih sulit merawat udang teman-teman ya. Oke teman-teman ya, jangan lupa tetap didukung channelnya Mas Iwan Petani Biasa. Jangan di skip agar semakin bermanfaat dan channel saya bisa semakin berkembang untuk teman-teman dan untuk dokumentasi saya pribadi ya teman-teman ya. Oke, lanjut kita ke intinya langsung teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya,
Jadi sudah banyak sekali yang terserang jamur dan bakteri ya. Kalau kuning seperti ini bukan kuning karena kekurangan unsur hara teman-teman ya. Ini kuning karena bakteri, jadi kita harus teliti ya teman-teman ya, harus teliti karena di baliknya juga tidak ada serangan trip ya. Serangan tripnya masih terlalu minim ya. Jadi selain hujan ya teman-teman ya, angin barat juga itu berpotensi membawa jamur teman-teman ya, karena kenceng ya teman-teman ya kalau angin barat itu. Seperti itu teman-teman ya. Oke, lanjut kita ke aplikasi pupuknya teman-teman. Kita lanjut ke aplikasi fungisidanya teman-teman ya. Jadi fungisidanya saya menggunakan kontak teman-teman ya, dengan merek dagang ini ya. Tapi harus tunggal teman-teman ya. Untuk dosisnya kita naikkan teman-teman. Kalau untuk spray kan biasanya saya menggunakan 1 sendok makan teman-teman ya. Kalau untuk kocor teman-teman ya, kalau untuk kocor kita menggunakan 2 sendok makan teman-teman. Karena ya teman-teman ya, jamur itu kalau tidak tepat kita mengatasinya, kita pusing teman-teman ya. Ini cabai saya ini kena apa, sudah saya spray dengan fungisida kok masih kuning, tidak sembuh-sembuh. Nah, karena kita nggak tepat pada sasarannya teman-teman, jadi kita bisa pusing sendiri mengatasinya. Jadi malah lama-lama akhirnya kita biarkan cabai kita ya. Alah, saya sudah pasrah, terserahlah mau gimana-gimana, orang saya sudah menyeprai tapi nggak sembuh. Kayak gitu nanti akhirnya kita kayak itu teman-teman. Padahal penyakitnya ada di bawah teman-teman ya. Nah, itu tipnya seperti itu teman-teman ya. Ya maaf ini ya, karena saya juga masih petani muda ya. Tapi pengalaman seperti itu teman-teman, berbicara seperti itu ya. Nah, ini langsung kita aduk teman-teman ya. Tidak ada maksud sok pinter teman-teman, kita hanya berbagi pengalaman supaya kita sama-sama sukses teman-teman ya. Dan kalau kita sama-sama sukses, kita akan sejahtera teman-teman ya. Karena saling mendukung channel juga membuat kita sejahtera teman-teman ya. Jadi apa yang tidak kita tahu, kita bisa tahu dari teman yang lain, seperti itu teman-teman ya. Oke, lanjut di aplikasiannya teman-teman ya. Ini teman-teman ya, saya contohkan ya cara mengaplikasikannya seperti ini teman-teman ya. Nanti saya berikan penjelasannya lagi teman-teman ya. Jadi semoga aja videonya jelas teman-teman ya. Kurang lebih 20 mili teman-teman ya. Kurang lebih 20 mili seperti ini teman-teman ya. Oke teman-teman ya, semoga bisa dimengerti ya. Seperti itu karena saya sendirian, jadi tidak sempat membuat video yang panjang untuk pengaplikasiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dikocor dengan antrakol tadi teman-teman ya. Jadi seperti ini ya, dikocor di sini ya. Jika teman-teman nanti bertanya apakah tidak membunuh mikroba baik, karena kita tujuan membunuh mikroba jahat, jadi mikroba baiknya ikut terbunuh. Jadi jawabannya simpel saja teman-teman ya. Yang kita panen itu buah ya, bukan mikroba ya. Jadi kalau mikroba baiknya banyak dan mikroba jahatnya banyak, maka tanaman cabai kita bisa rusak dan kita bisa gagal panen teman-teman ya. Jadi mendingan kita bunuh dua-duanya, nanti kita kasih mikroba baru lagi teman-teman ya, dengan menggunakan Anpus apa merek dagang yang lainnya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Karena yang kita panen itu buah cabenya dan pohon cabenya supaya subur teman-teman ya. Kalau kita tidak melakukan hal seperti ini, maka tanaman cabai kita akan kerusakannya semakin parah teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini teman-teman ya. Semoga bisa dimengerti, semoga bermanfaat. Setelah 5 hari nanti saya upload lagi teman-teman ya. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.